Episode 4581-4590. Aliansi Universal menyerah. Setelah menyaksikan kekuatan Wang Xian yang tak terkalahkan, Aliansi Huanyu tidak lagi memiliki keinginan sedikit pun untuk melawan. Mereka menyerahkan semua Chaos Arcana. Ada lebih banyak harta karun kekacauan daripada yang diharapkan Wang Xian, total 6. Six Chaos Supreme Treasures, ini semua adalah pencapaian aliansi semesta selama bertahun-tahun. Mereka tidak berani menyerahkan semuanya, karena takut Wang Xian akan mengetahui dan melibatkan seluruh aliansi Huanyu. Dalam pertempuran sebelumnya, pemimpin aliansi universal tewas dan 20 tetua terbunuh. Kematian kali ini sangat tragis bagi aliansi semesta. Banyak harta dan sumber daya diperoleh oleh Raja Naga itu. Emas, kayu, air, api, tanah, guntur. Wang Xian memandangi 6 Chaos Supreme Treasures dengan senyum di wajahnya. Setiap harta karun yang kacau mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan jika harta yang kacau ini tidak diserap, mereka hanya ditempatkan di satu tempat, dan hanya memancarkan energi, dan energi yang diserap dapat membentuk keberadaan yang tidak lebih lemah dari tanah suci aliansi universal. Jika 6 disatukan, maka akan membentuk tempat suci dengan energi yang melimpah. Berlatih di tempat suci ini, bahkan mereka yang kuat dalam keberuntungan Tianyuan bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Mereka yang baru saja memasuki ranah penciptaan Tianyuan dapat mencapai terobosan dalam waktu yang sangat singkat. Jika aku melahap Chaos Supreme Treasures ini, setidaknya aku bisa meningkatkan kekuatan 20 atau 30 tingkat Chaos. Dia bergumam di mulutnya, tapi Wang Xian tidak akan menyerap harta yang kacau ini. Sebaliknya, tinggallah di Istana Naga, dan jika ada keberadaan tingkat kacau di masa depan, itu dapat digunakan untuk menerobos. Selain itu, dia mendapatkan atribut api Chaos Supreme Treasure, Nine Heavens Senpeng dapat mencoba menerobos. Jika 9 surga Senpeng dapat menerobos, Istana Naga akan memiliki keberadaan di tingkat penguasa bencana. Tentu saja, sebenarnya tidak banyak perbedaan dengan Istana Naga saat ini. Dengan kekuatan Wang Xian, itu sudah cukup untuk menangani semuanya. Sangat bagus. Wang Xian melihat ke-6 harta karun tertinggi kekacauan di depannya, dan menyingkirkannya dengan lambaian tangannya. Dia melirik pemimpin aliansi universal dan yang lainnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia langsung menghilang dengan gerakan tubuhnya. Kekuatan ramalan telah memastikan bahwa tidak ada Chaos Supreme Treasure di wilayah mereka. Wang Xian sama sekali tidak berniat untuk tinggal di sini. Dia akan kembali. Sudah lebih dari 10 juta tahun sejak keluar kali ini. Imbalannya juga besar. Dia harus kembali, meningkatkan kekuatannya sendiri, dan kemudian memerintahkan Jiutian Senpeng untuk melahap Chaos Supreme Treasure yang dikaitkan dengan api untuk melihat apakah dia dapat menyelesaikan terobosan tersebut. Hah! Akhirnya pergi. Pusat kekuatan aliansi Huanyu menghela nafas lega ketika mereka melihat Wang Xian pergi. Pemimpin, alam apa yang dimiliki orang kuat misterius ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seorang penatua bertanya dengan niat yang masih ada. Membunuh mereka semua secara langsung, kekuatan ini terlalu menakutkan. Aku tidak tahu. Mungkin satu alam lebih tinggi dariku, atau mungkin beberapa alam lebih tinggi dariku. Pemimpin aliansi universal menggelengkan kepalanya dengan linglung di wajahnya. Ini, apakah ada alam lain di luar malapetaka? Sekelompok tetua di tingkat kekacauan bergetar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Dia bisa mengendalikan kekuatan kekacauan, dia bisa mengendalikan semua kekuatan. Jarak antara aku dan dia terlalu besar, kekuatan lawan terlalu tak terkalahkan. Pemimpin aliansi universal bergumam. Untuk mengontrol kekuatan kekacauan, sekarang dia hanya mengontrol atribut angin. Apakah ada jalan lain di belakang penguasa bencana? Dia tidak tahu sekarang. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada keberadaan yang menakutkan dalam kekacauan ini, hei. Para tetua aliansi universal sedikit murung. Mereka mengira penguasa bencana adalah keadaan yang tak terkalahkan, keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang kuat yang lebih menakutkan akan datang hari ini, yang bisa langsung membunuh mereka semua. Keberadaan macam apa ini? Wang Xian mengabaikan keterkejutan pemimpin aliansi Huanyu, dan saat ini dia bergegas menuju alam semesta Jiuyuan. Kali ini, jarak terbangnya sudah sangat jauh. Keuntungannya juga sangat besar. Jutaan tahun kemudian, Wang Xian kembali ke alam semesta Jiuyuan, kembali ke Istana Naga, dan setelah mengirim pesan ke Jiutian Senpeng, dia mulai mundur. Sumber daya di tangan Anda harus mulai diserap,
dan peningkatan kekuatan Anda sendiri adalah fondasi terbesar. Setelah menyerap semua sumber daya, butuh 100.000 tahun dalam domain waktu. Merasakan energi di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Dia saat ini sebanding dengan 66 eksistensi tingkat kekacauan. Tentu saja, kekuatan tempur yang sebenarnya masih sulit dihitung. Misalnya, ketika dia berada di Aliansi Universal, pemimpin Aliansi Universal ditambah 20 tetua dapat dibandingkan dengan lebih dari 30 keberadaan tingkat kekacauan. Namun, dia masih dengan mudah dibantai oleh Wang Xian. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya tidak mudah untuk dihitung. Namun, peningkatan kali ini sangat besar bagi Wang Xian. Performa paling intuitif adalah kecepatan. Sekarang dengan satu pemikiran, dia terbang dari satu sisi alam semesta ke sisi lainnya. Bahkan di bawah penutup pikiran, seseorang dapat memperoleh wawasan ke seluruh alam semesta Jiuyuan. Temui Raja Naga. Ketika Wang Xian baru saja tiba di Aula Raja Naga, suara Senpeng 9 surga terdengar. Pada saat ini, Jiutian Senpeng menatapnya dengan penuh semangat dan harapan. Setelah menerima pesan dari Raja Naga 100.000 tahun yang lalu, dia bergegas menuju Istana Naga dengan penuh semangat. Menerobos keberadaan alam di atas kekacauan. Dia sudah mengejarnya terlalu lama. Dia bermimpi menerobos. Sekarang, Raja Naga benar-benar memberitahunya bahwa ada cara untuk menerobos. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Hehe, Jiutian, tahukah kamu bahwa setiap area besar memiliki domain khusus, dan di domain ini, akan ada harta kekacauan, dan harta kekacauan ini adalah kunci untuk menerobos kekacauan. Wang Xian bertanya sambil tersenyum ke arah Jiutian Senpeng. Jiutian Senpeng sedikit terkejut, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Raja Naga, bawahan ini tidak tahu, saya tahu area khusus, tetapi inti dari area khusus, dengan kekuatan saya, tidak bisa masuk, dan yang paling penting adalah aku belum menyentuhnya. Pergi ke area khusus dengan atribut api. Yang mulia Raja Naga, apakah kunci terobosan terletak di area khusus ini? Wang Xian mengangguk, ya, di area khusus ini, setiap area memiliki harta karun yang menerobos, dan di suatu area, hanya satu keberadaan di atas kekacauan yang dapat lahir. Kali ini, saya mendapatkan harta karun dari atribut api. Harta karun, kamu bisa menyerap terobosan. Namun, sangat sulit untuk menembus kekacauan. Hampir dapat dikatakan bahwa itu adalah pelarian yang sempit. Begitu kamu mati, kamu akan benar-benar binasa dan tidak dapat dibangkitkan. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Wang Xian memberitahunya bahwa dia belum pernah melihat orang kuat menerobos, jadi dia tidak yakin dengan situasinya. Tapi dia ingin mengingatkan Jiutian Senpeng. Mungkin, jatuh. Raja Naga, tidak peduli seberapa besar risikonya, aku tidak akan menyerah. Aku akan segera mati setelah mendengarnya. Jiutian Senpeng ingin menerobos, dan sekarang dia telah memikirkannya untuk waktu yang sangat lama. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menerobos, dia secara alami tidak akan menyerah. Apakah kamu siap sekarang? Jika kamu siap, mulailah menerobos secepat mungkin. Wang Xian menatapnya dan bertanya. Yang mulia Raja Naga, bawahanmu sudah bersiap. Nine Heavens Senpeng dengan hormat menanggapi. Bagus. Wang Xian mengangguk, dengan senyum di wajahnya, ayo hancurkan kekacauan ini. Dia berkata, dengan lambaian tangannya, dia membawa 9 surga Senpeng ke tempat kekacauan. Ini terpencil dan tempat yang bagus untuk keluar. Menerobos kekacauan, Wang Xian tidak mengetahui situasi spesifiknya, jadi itu adalah pilihan yang lebih baik di tempat di mana tidak ada orang. Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, harta karun tertinggi kekacauan atribut api muncul di depannya. Ini adalah kunci untuk membuka kekacauan. Jiutian Senpeng memandangi Chaos Supreme, wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ya, hanya dengan melahapnya dan memurnikannya secara menyeluruh kita dapat memiliki kesempatan untuk menembus kekacauan. Selama proses ini, itu akan sangat berbahaya, dan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan ditelan kembali oleh harta kekacauan. Dan begitu kamu menjadi bumerang, kamu akan binasa sepenuhnya. Wang Xian mengingatkannya. Jiutian Senpeng mengangguk berat, dengan ekspresi serius di wajahnya. Raja Naga, aku mulai sekarang. Dia memandang Wang Xian di samping, dan berkata dengan tegas. Bisa. Wang Xian mengangguk, aku akan melindungimu dari samping. Terima kasih, Yang Mulia Raja Naga, jika bawahan ini bisa membuat terobosan,
dia pasti akan mendedikasikan hidupnya untukmu, Raja Naga, dan Istana Naga. Jiutian Senpeng berkata dengan rasa terima kasih. Wang Xian tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk memulai terobosan. Cu-cu-cu, cu-cu-cu. 9 surga Senpeng berteriak, dan menatap Chaos Supreme Tracer di depannya dengan mata berapi-api. Dia mengepakkan sayapnya perlahan, sayap besar mengelilingi harta kekacauan, dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Berdengung. Namun, tidak lama setelah Jiutian Senpeng disempurnakan, harta kekacauan tiba-tiba langsung masuk ke tubuhnya. Kicauan. 9 surga Senpeng memanggil, dan nyala api yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Beberapa dari api ini milik dirinya sendiri, dan beberapa milik Chaos Supreme Tracer. Kedua nyala api itu tidak bergabung menjadi satu, tetapi mulai saling melahap. Ini dia. Wang Xian melihat pemandangan ini dan bergumam di mulutnya. Terobosan dimulai. Jika 9 surga Senpeng dapat melahap harta kekacauan, itu akan menjadi terobosan. Jika Chaos Supreme Tracer menelan 9 surga Peng Ilahi, maka 9 surga Peng Ilahi akan mati sepenuhnya. Konfrontasi antara keduanya dimulai. Wang Xian berdiri bersama dan menonton dengan tenang. Pada awalnya, 9 surga Senpeng berada di atas angin, terus-menerus menekan dan melahap energi Chaos Supreme Tracer. Tapi tidak mudah untuk sepenuhnya melahap Chaos Supreme Tracer. Ini membutuhkan waktu lama. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun berlalu, Wang Xian melihat ke depan dan sedikit mengernyit. Kecepatan yang dimakan oleh 9 surga Peng Ilahi agak lambat. Dia sedikit lelah. Chaos Supreme Tracer melawan sedikit demi sedikit, yang membuat kecepatan melahap 9 surga Senpeng semakin lambat. Bahkan tidak 1/10 dari awalnya. Seiring berjalannya waktu, Wang Xian menemukan bahwa Jiutian Senpeng sedikit lemah dan mulai tertekan. Sebaliknya, Chaos Supreme Tracer mulai menyerap 9 surga Senpeng. Melihat pemandangan ini, Wang Xian sedikit mengernyit. Tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu akan gagal. Matanya sedikit berkedip, dia ragu-ragu, dan melambaikan tangannya. Berdengung. Energi atribut api yang agung memasuki tubuh 9 surga Senpeng, untuk membantunya melawan terobosan Chaos Supreme Tracer. Namun, adegan yang mengejutkan Wang Xian terjadi, sebagian dari energi atribut api agung yang dilepaskannya memasuki tubuh 9 surga Senpeng, dan sebagian lagi memasuki tubuh harta karun tertinggi kekacauan, yang diserap dengan sempurna oleh harta karun tertinggi kekacauan. Ini, Wang Xian mengangkat alisnya, harta karun tertinggi kekacauan telah sepenuhnya terintegrasi dengan Senpeng 9 surga, tetapi saat ini, Senpeng 9 surga belum mengendalikan harta karun tertinggi kekacauan, tetapi ditekan oleh harta karun tertinggi kekacauan. Artinya, 9 surga Senpeng akan ditelan dan diasimilasi oleh harta kekacauan. Dengan kata lain, penyerapan dan pemurnian Chaos Supreme Tracer tidak dapat dibantu oleh kekuatan eksternal. Pembangkit tenaga listrik lain tidak dapat membantu. Karena ketika pemurnian dan melahap dimulai, harta kekacauan dan itu bergabung menjadi satu. Bantuan eksternal tidak hanya akan membantu pemurni, tetapi juga membantu harta kekacauan. Terobosan ini sangat sulit. Jika ini terus berlanjut, 9 surga Senpeng akan benar-benar jatuh. Wang Xian bergumam. Pada saat yang sama, 9 surga Senpeng jelas menyadari hal ini, dengan sedikit kemarahan dan keengganan di wajahnya. Raja Naga, aku khawatir aku tidak akan bisa memperbaiki Chaos Supreme Tracer ini. Aku sekarang terintegrasi dengan Chaos Supreme Tracer, cepat atau lambat akan ditelan habis olehnya. Terobosan di atas kekacauan, hampir mati. Wang Xian sedikit menghela nafas, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Secara umum, bahkan keberadaan lain di atas kekacauan tidak dapat membantu, tetapi saya bisa. Seperti yang dia katakan di mulutnya, kekuatan kekacauan bergerak menuju harta kekacauan dan Senpeng 9 langit untuk menekannya. Wang Xian menekan kekuatan mereka hingga menjadi sangat lemah. Bahkan induksi eksternal hanya dapat merasakan kekuatan mereka pada tingkat yang dominan. Aku menekanmu dan Chaos Tracer ke ranah dominasi, menyegel sebagian besar kekuatanmu. Kamu menekan dan menyerapnya, dan aku melepaskan energi Chaos Tracer sedikit demi sedikit. Wang Xian berkata kepada 9 langit Senpeng. Adapun terobosan dari 9 surga Senpeng, dia tidak bisa memaksanya untuk melahap harta kekacauan. Tapi dia bisa menyegel sebagian besar kekuatan 9 surga Senpeng dan Chaos Supreme Tracer, hanya menyisakan sebagian kecil saja. Misalnya, kedua belah pihak hanya memiliki kekuatan tingkat master dalam hal ini,
biarkan Peng Sembilan Surga yang cerdas menggunakan pengalamannya untuk melahap bagian dari kekuatan harta karun tertinggi kekacauan ini. Selama kekuatan atribut api yang dikendalikan oleh Jiutian Senpeng dapat membanjiri harta kekacauan, itu berarti dapat menelannya dengan lancar. Metode ini, di mata pembangkit tenaga listrik lain, bahkan di mata pemimpin aliansi universal, tidak mungkin. Tapi untuk Wang Xian, masalahnya tidak besar. Terima kasih Raja Naga, terima kasih Yang Mulia Raja Naga. Jiutian Senpeng dengan cepat berterima kasih. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menerobos. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bertemu dengannya adalah kematian. Wang Xian bergerak, yang setara dengan menyelamatkan nyawanya. Dan itu bisa membantunya menerobos. Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur? Ini juga membuat Jiutian Senpeng merasa lebih terpesona oleh Wang Xian yang tak terduga. Serap secepat mungkin, terobos secepat mungkin. Wang Xian berkata dengan tenang, tanpa ada fluktuasi besar dalam pikirannya. Waktu berlalu lagi, karena dibutuhkan sedikit melahap, jadi waktu terobosannya sangat lama. Dalam kasus domain waktu, jutaan tahun kemudian, 9 surga Senpeng menyelesaikan transformasi terakhir. Cu-cu-cu. Suara menderu dari 9 surga Senpeng bergema dalam kekacauan. Wajahnya penuh kegembiraan. Kekuatan api yang mengerikan meletus dari tubuhnya, dan kekuatan yang jauh melampaui alam kekacauan menyebar ke sekitarnya. Kekosongan yang kacau di sekitarnya diwarnai merah dengan suhu yang membara. Wang Xian menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, Yang Mulia Raja Naga, karena telah membantu bawahanmu dipromosikan dan membuat terobosan. Jiutian Senpeng berlutut di depan Wang Xian dan berkata dengan rasa terima kasih. Tanpa Wang Xian, dia sudah mati. Tanpa Wang Xian, mustahil baginya untuk menerobos. Tidak apa-apa jika kamu bisa menerobos, dan biarkan aku melihat kekuatanmu. Wang Xian tersenyum padanya dan berkata, itu Raja Naga. Jiutian Senpeng segera merespons, mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat. Ledakan. Segera setelah itu, batu-batu api yang menakutkan, seperti meteorit, keluar dari sayapnya. Meteorit ini sangat besar, menutupi langit dan matahari, dan masing-masing sebanding dengan planet yang hidup. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya menutupi bagian depan. Memancarkan kekuatan yang menakutkan. Raja Naga, aku merasa kekuatanku telah meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jiutian Senpeng berkata dengan penuh semangat. Baiklah. Wang Xian mengangguk, 9 surga Senpeng saat ini dapat dengan mudah menghancurkan alam semesta. Kekuatannya jauh lebih lemah dari pemimpin aliansi universal, tentu saja alasan utamanya adalah pemimpin aliansi universal telah menerobos untuk waktu yang sangat lama. Yang Mulia Raja Naga, meskipun saya telah membuat terobosan, saya masih merasa ada celah yang sangat besar dengan Anda. Raja Naga, level apa Anda sekarang, dan apakah Anda ingin menjadi lebih tinggi? Jiutian Senpeng memandang Wang Xian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Xian menggelengkan kepalanya, alam tempat Anda berada saat ini seharusnya berada di alam tertinggi. Saat ini tidak ada kehadiran online di alam ini. Anda dapat menyerap energi atribut api dan terus meningkat. Saya merasa sangat sulit bagi saya untuk meningkatkan sekarang. Kecuali ada banyak harta karun dengan atribut api, jika tidak, kecepatannya akan sangat lambat. Tentu saja, kelambatan ini hanya relatif. Dibandingkan dengan sebelumnya, sudah terlalu cepat. Jiutian Senpeng berkata sambil tersenyum. Kamu bisa menstabilkan kekuatanmu, jangan khawatir tentang latihan selanjutnya, tingkatkan saja perlahan. Wang Xian berkata kepadanya. Setelah selesai berbicara, dia pindah dan langsung kembali ke Istana Naga. Promosi Nine Heavens Divine Rock telah sangat meningkatkan kekuatan Istana Naga. Ketika Wang Xian melakukan perjalanan dalam kekacauan di masa depan, dia juga bisa duduk di Istana Naga. Tentu saja, saat ini tidak masalah apakah ada orang kuat yang duduk di Istana Naga. Di bidang ini, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi Istana Naga. Perdana Menteri Kura-Kura. Ketika Wang Xian kembali ke Istana Naga, pikirannya bergerak, dan dia memanggil Perdana Menteri Gui. Yang Mulia Raja Naga, Menteri lama ada di sini. Perdana Menteri Turtle segera datang. Ceritakan tentang situasi saat ini di Istana Naga. Wang Xian menatapnya dan bertanya. Lapor ke Raja Naga. Perdana Menteri Turtle mengangguk, dalam puluhan juta tahun terakhir, jumlah orang kuat di tingkat Tianyuan. Di Istana Naga kita telah mencapai 500,
dan masih meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. 500. Lumayan, biarkan para murid berlatih keras. Dia mengangguk tanpa fluktuasi. Jumlah ini tampaknya sangat besar di alam semesta. Namun, setelah melihat kecemerlangan aliansi universal, dia tidak terlalu terkejut. Seluruh aliansi Huanyu memiliki puluhan ribu peramal Tianyuan yang kuat. Saat ini, para murid Istana Naga tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan dalam kekacauan untuk waktu yang lama. Saat memasuki area lain, Anda juga perlu berhati-hati. Bagaimana dengan Ratu Naga? Wang Xian merasakan Istana Naga, dan terus bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, Ratu Naga mengkhawatirkan situasi para pangeran dan putri, dan semuanya pergi ke daerah Hongliu. Jawab Perdana Menteri Turtle. Wang Xian mengangguk, dan segera menghilang setelah menggerakkan tubuhnya. Berdengung. Detik berikutnya, dia datang ke area toren. Area toren adalah area tempat semua orang kecil sekarang berlatih. Omong-omong, lebih dari 10 juta tahun telah berlalu, dan orang-orang kecil telah berkembang pesat. Dia meninggalkan altar iblis di tepi area semburan, sehingga dia bisa datang langsung. Setelah meramal lokasi gadis-gadis itu, dia dengan cepat terbang. Daerah banjir, lokasi sebelum tanah banjir. Ini adalah area khusus di area toren, dan juga merupakan area paling makmur di area toren. Ada 3 kekuatan utama di wilayah Hongliu, dan 3 kekuatan utama tidak begitu damai, dan mereka berperang secara terbuka dan diam-diam. Namun secara keseluruhan, kawasan ini relatif damai. Salah satu alasan yang sangat penting adalah bahwa daerah toren telah terhubung dengan tempat yang disebut daerah Bafang. Kekuatan wilayah Bafang relatif kuat, seluruh wilayah Bafang dikendalikan oleh kekuatan besar, dan kekuatan besar itu memiliki ribuan keberuntungan Tianyuan yang kuat. Meskipun ada 3 kekuatan utama di wilayah Hongliu, di dalam setiap kekuatan utama, hanya ada beberapa ratus peramal Tianyuan. Wang Xian datang ke domain khusus di wilayah Hongliu, dan melihat ke depan. Di posisi depan, ada sungai besar dan bergolak. Ini adalah sungai kekacauan, yang didominasi oleh energi atribut air, mengalir melalui area yang panjang dalam kekacauan. Hanoi yang kacau ini memiliki makhluk hidup yang istimewa, dan ada juga harta karun yang kacau di sini, yang sejauh ini belum diperoleh dengan kekuatan apapun. 3 kekuatan besar di daerah semburan, di sekitar sungai kekacauan ini, memiliki tempat-tempat suci dan tempat-tempat yang diberkati. Alasan utamanya adalah sungai kekacauan ini mengalir melalui area yang terlalu luas, bahkan sangat dekat dengan lebih dari selusin alam semesta. Ini juga menyebabkan banyak kekuatan membuka tempat-tempat suci untuk bercocok tanam di sekitar sungai kekacauan. Karena sungai kekacauan, sejumlah besar orang kuat lahir di selusin alam semesta ini. 3 kekuatan utama juga lahir dari selusin alam semesta ini. Guan Suking dan gadis-gadis lainnya berada di tempat suci kekuasaan. Tempat suci ini disebut Tanah Suci Muliu, dan dibangun oleh alam semesta Muliu, salah satu dari 3 kekuatan besar. Tanah suci dekat dengan sungai kekacauan, dan ada banyak murid yang kuat di sini. Karena sungai kekacauan relatif stabil, ini juga mengakibatkan lebih dari 1 miliar makhluk hidup berkultivasi di tanah suci ini. Itu juga menyebabkan kemakmuran yang tidak biasa di sini. Merasakan lokasi Guan Suking dan yang lainnya, Wang Xian pindah ke sebuah menara besar. Menara itu disebut Guan He, dan sangat megah, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Selusin atau lebih gadis sedang duduk di sebuah ruangan, makan makanan lezat di sini, dan membicarakan banyak hal. Berdengung. Hehe, bagaimana? Wang Xian berteleportasi ke kamar mereka dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Xiao Xian. Ketika Guan Suking dan gadis-gadis lain melihat Wang Xian datang, mata mereka berbinar, dan mereka menjawab sambil tersenyum, Xiao Xian, untuk saat ini, anak perempuan dan laki-laki masih baik-baik saja, kebanyakan dari mereka sudah bergabung. Di antara mereka, bos telah menembus ke ranah penciptaan Tianyuan, dan anak-anak kecil lainnya akan segera hadir, dan masing-masing dari mereka telah mencapai banyak ketenaran. Di antara mereka, anak keempat diterima sebagai magang oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dao. Beberapa gadis berbicara dengan Wang Xian satu persatu. Kekuatan gadis-gadis itu telah mencapai tingkat kendali. Kekuatannya tidak kuat tapi tidak lemah. Namun, selain mereka, tidak akan ada bahaya jika ada pembangkit tenaga listrik tingkat Chaos dari klan Kongchan yang menjaga mereka. Selain itu, mereka semua memiliki mantra penyelamat hidup dan serangan yang diberikan oleh Wang Xian. Setelah mantra semacam ini diaktifkan,
pembangkit tenaga listrik di level Chaos pasti akan mati. Mendengarkan kata-kata mereka, Wang Xian sedikit mengangguk. Ngomong-ngomong, menurut penyelidikan kami, daerah Bahuang akan menyerang daerah banjir. Guan Suking dan yang lainnya tiba-tiba berbicara. Apakah kamu akan melakukannya? Sepertinya perang di daerah ini akan segera dimulai. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, bagus juga, saat pertempuran besar dimulai, kita bisa melatih anak laki-laki dan perempuan dengan lebih baik. Menurut ramalan Xiao Xian, pertempuran ini akan sangat sengit, dan orang-orang kecil akan sangat menderita saat itu. Gadis-gadis itu sedikit mengernyit. Lebih dari 10 juta tahun yang lalu, Wang Xian meramalkan bahwa perang akan pecah di daerah ini. Dan pertempuran ini datang dari daerah Bafang yang terhubung dengan daerah Toren. Daerah Bafang milik penjajah, dan kekuatan mereka lebih kuat dalam pertempuran ini. Daerah banjir berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan akan sangat tragis. Murid orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menumpahkan darah, dan bahkan alam semesta dibantai. Hal semacam ini, pada awalnya, sekelompok gadis ingin Wang Xian menyelesaikannya. Tapi Wang Xian memikirkannya, dan tetap menolak. Kekacauan itu sangat kejam, dan sekarang, dalam kekacauan yang luas dan tak terbatas, semua alam semesta dihancurkan. Inilah perkembangan kekacauan, inilah malapetaka pengukuran. Bahkan jika Wang Xian sekarang tidak terkalahkan, dia tidak dapat mengganggu banyak hal. Mengenai malapetaka alam semesta Toren, dia tidak siap untuk campur tangan. Dengan cara ini, dalam malapetaka ini, si kecil bisa lebih terlatih. Lebih baik kejam. Hanya dalam kekejaman seseorang bisa tumbuh lebih baik. Wang Xian berkata, hanya setelah melalui pertempuran besar dan kemunduran kita dapat hidup lebih baik dan menjadi lebih kuat. Sekelompok gadis mengangguk, meskipun mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan Wang Xian, bahkan jika sekelompok lelaki kecil tidak melakukan apa-apa, mereka akan aman dan sehat selamanya. Tapi ini menyayangi. Tanpa mimpi sedikit pun, tanpa semangat juang dalam hidup, orang seperti ini tidak ada bedanya dengan pemborosan. Mereka harus tumbuh dan memiliki kehidupan baru mereka sendiri. Anda tidak bisa mengandalkan ayah Anda untuk segalanya. Mari kita lihat saja, perang besar ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Kata Wang Xian dengan mata berkedip. Perang ratusan juta tahun akan menyebabkan semua murid yang kuat di daerah Hongliu tumbuh pesat. Tentu saja, ada juga banyak murid kuat yang jatuh dengan cepat. Wang Xian dan yang lainnya akan menonton semua ini satu persatu dari sudut pandang para pengamat. Juga, sangat bagus untuk duduk di menara pengawas sungai ini dan melihat pemandangan di luar. Waktu berlalu, dan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, wilayah Bafang secara resmi mulai menyerbu wilayah banjir, dan perang pecah. Perang baru saja dimulai, dan itu sangat sengit. Sekelompok peramal Tianyuan dari wilayah Oktagon, memimpin banyak murid, mulai menginvasi alam semesta di wilayah Hongliu. Mulailah membunuh dan memperbudak. Setelah kejutan singkat, area Toren juga bereaksi. Namun, hanya satu kekuatan di daerah semburan yang diserang, dan dua kekuatan lainnya tidak ikut serta. Namun puluhan ribu tahun kemudian, kekuatan yang disebut Hongku menduduki seluruh alam semesta, dan setelah sekelompok orang kuat melarikan diri bersama murid elit mereka, wilayah Bafang terus menyerang kekuatan lain. Ini juga memberitahu dua kekuatan lain di area Toren bahwa area Bafang ingin menghancurkan area Toren mereka. Ketakutan dan geram, dua kekuatan lainnya bergabung bersama, dan mereka ingin mengundang pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri untuk bergabung. Tapi Hongku menolak. Karena Hongku telah dikalahkan, semua alam semesta telah ditempati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa setuju untuk bergabung? Terlebih lagi, ketika Hongku diserbu, mereka meminta bantuan dua kekuatan lainnya, tetapi mereka ditolak. Untuk siapa kamu berjuang sekarang? Salah satu dari dua kekuatan lainnya disebut Sang Jiu dan yang lainnya disebut Senmen dalam keputusasaan. Sang Jiu dan Senmen bergabung untuk melawan murid yang kuat di daerah Bafang. Tapi wilayah Hongliu sudah lebih lemah dari wilayah Bafang tanpa partisipasi pasukan Hongku. Sang Jiu dan Senmen mundur dengan mantap. Pada akhirnya, dua kekuatan utama, Sang Jiu dan Senmen, tidak punya pilihan selain mempersembahkan lusinan alam semesta ke Hongku, meminta mereka untuk mengambil tindakan bersama. Melawan musuh di segala arah bersama-sama. Hongku bergabung dan setuju untuk bergabung, dan perang berlanjut. Jika wilayah Toren telah disatukan sejak awal, tidak akan seperti sekarang ini. Sekarang setengah dari alam semesta di wilayah Toren ditempati oleh wilayah Bafang.
Di menara pemandangan sungai, Wang Xian sedang duduk di sebuah ruangan dengan sekelompok gadis, berbicara. Tiga faksi Hongku Sangjiu dan Senmen dulu berselisih, tetapi kesalahan mereka terletak pada fakta bahwa musuh asing menyerbu, jadi mereka harus bersatu sebagai satu. 5 tua, 9 kecil, dan 13, mereka bertiga milik faksi Hongku, kan? Sekarang 5 tua telah menerobos ke ranah penciptaan Tianyuan, 9 kecil dan 13 akan segera ada di sana. Dalam pertempuran pertama, Xiao Jiu dan 13 sama-sama mati sekali. Jika tidak, mereka seharusnya berhasil menerobos. Kekuatan bos telah meningkat paling cepat. Sekarang perang pecah, bos di Senmen telah dilatih secara intensif. Dengan bakat bos, dia sekarang telah mencapai tingkat kendali. Tingkat kendali tidak mengubah situasi pertempuran. Dikatakan bahwa anak kedua dan anak ketiga bertemu. Beberapa orang membicarakan ke-13 anak itu. 13 lelaki kecil diblokir dari memori Istana Naga oleh Wang Xian, dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Sekarang setelah perang pecah, beberapa telah bertempur sekali, dan beberapa telah menembus alam surga. Namun, bahkan jika dia mati sekali dalam pertempuran, dia masih bersinar terang dalam pertempuran ini, menunjukkan bakat yang kuat. Sebagai keturunan Wang Xian, bakat mereka jauh melampaui jenius manapun, putra manja manapun. Bahkan, bakat semacam ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan. Jadi, besok, satu demi satu terungkap secara bertahap. Tapi karena kekuatan mereka terlalu lemah, mereka tidak bisa mengubah yang satu ini. Area toren masih lemah. Seiring berjalannya waktu, Wang Xian dan sekelompok gadis berkeliaran di sekitar area Hongliu setiap hari, mengawasi anak-anak dari kejauhan dari waktu ke waktu, tetapi mereka santai. Namun, dibandingkan dengan mereka, kehidupan ke-13 lelaki kecil itu tidaklah mudah. Selama perang besar, 13 orang kecil di daerah Hongliu berlatih atau bertarung setiap hari. Karena pecahnya perang, mereka perlu mengikuti serangan diam-diam dan serangan balik yang kuat, sehingga dapat meringankan krisis di area toren mereka. Namun seiring waktu, wilayah toren menjadi semakin tertekan, dan semakin banyak alam semesta yang ditempati. Pertempuran itu sangat tragis. Hei, bos bertemu dengan seorang gadis yang baru saja menembus ranah Tianyuan Fortune Powerhouse. Gadis itu lumayan. Pada hari ini, Wang Xian dan yang lainnya mendapat pesan dengan senyuman di wajah mereka. Mereka menjalin persahabatan yang mendalam selama perang, dan sekarang adalah normal untuk memiliki perasaan satu sama lain. Gadis tidak buruk, dan mereka dapat dianggap sebagai teman dalam kesulitan. Saat Wang Xian mendapat kabar tersebut, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Menurut ramalannya, dalam ratusan juta tahun ini, kedua anak laki-laki di keluarganya akan menemukan pacar. Hei, bukankah agak buruk kita menatap sekelompok orang kecil secara rahasia seperti ini? Sekelompok gadis memandang Wang Xian sambil tersenyum. Ini benar-benar tidak terlalu bagus, haha. Wang Xian tersenyum, sudah hampir selesai, ayo kembali dulu, dan tunggu sampai perang di daerah Hongliu hampir selesai, baru kita bisa kembali. Yah, tidak apa-apa. Dalam puluhan juta tahun terakhir, aku telah mengunjungi daerah toren. Sekelompok gadis mengangguk, dan segera, sekelompok orang kembali ke Istana Naga. Wang Xian tidak lagi keluar mengembara, dengan kekuatannya saat ini, akan sangat mudah baginya untuk pergi ke berbagai daerah dan alam semesta di masa depan. Bahkan jika malapetaka telah berakhir, dia dapat dengan mudah memasuki alam semesta karena kekuatannya yang kacau balau. Selain itu, bahkan jika alam semesta ini menolak Wang Xian dan akan menyerang Wang Xian, dengan kekuatannya, dia dapat melenyapkan alam semesta. Kembali ke Istana Naga, Wang Xian menggunakan waktu untuk mengajar Guan Suking dan gadis-gadis lain untuk berlatih, dan untuk mengajar para murid Istana Naga untuk berlatih. Antara lain, kekuatan gadis-gadis saat ini hanya pada level kontrol, yang sedikit terlalu lemah untuk sedikitnya. Dengan sumber daya yang cukup dan harta yang cukup, kekuatan para gadis meningkat dengan sangat cepat. Yang paling penting adalah bahwa dalam domain waktu 100 kali Wang Xian, 10 juta tahun setara dengan 1 miliar tahun. Waktu berlalu lagi, dan 200 juta tahun berlalu dengan cepat. Bum bum bum, bum bum bum. Di Aula Raja Naga, Guan Suking dan yang lainnya di domain waktu memancarkan aura yang kuat. Setelah 200 juta tahun dan 10 miliar tahun dalam domain waktu, kekuatan para gadis akhirnya mencapai tingkat kekacauan. Omong-omong, semua gadis,
kecuali Lan Qingyue, bakatnya jauh lebih lemah. Dibutuhkan 20 miliar waktu untuk meningkatkan dari level kontrol ke level kekacauan, yang tidak terbayangkan oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Tetapi dengan bantuan Wang Xian, kecepatan ini tidak terlalu cepat. Oke, jangan berlatih lagi, acara besar akan segera terjadi. Wang Xian memandangi gadis-gadis itu dan berkata dengan senyum di wajahnya. Hah, apa masalahnya? Gadis-gadis itu sedikit terkejut dan menatapnya dengan heran. Bos akan menikah. Sebagai orang tua, kami tidak bisa melakukan pernikahan ini. Wang Xian berkata kepada mereka dengan senyum di wajahnya. Apa, bos akan menikah? Gadis-gadis itu sedikit terkejut, diikuti oleh ekspresi nostalgia di wajah mereka. Xiao Xian, anak-anak telah berlatih selama lebih dari 200 juta tahun, saatnya membiarkan mereka kembali. Yah, hampir sama. Sudah lebih dari 200 juta tahun pengalaman di luar negeri, dan apa yang seharusnya dialami sudah dialami. Wang Xian mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, sebuah lubang hitam muncul di depan mereka. Dia memberi isyarat ke sekelompok gadis dan langsung pergi ke lubang hitam. Segera, sekelompok orang datang ke depan sungai Keos di daerah banjir. Dikatakan bahwa saya tidak memperhatikan hal-hal di sini selama 200 juta tahun. Di mana perang antara daerah banjir dan daerah Bafang. Guan Suking dan yang lainnya melihat sekeliling area toren dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Telah mundur dengan mantap. Selama lebih dari 200 juta tahun, daerah semburan telah dikalahkan. Sekarang semua kekuatan terkonsentrasi di sungai kekacauan. Seluruh daerah semburan telah menderita banyak korban. Kata Wang Xian. Ah, bagaimana kabar anak-anak kecil itu sekarang? Kita tidak hanya harus memperhatikan orang-orang kecil itu sendiri, tetapi kita juga perlu menjaga teman-temannya. Aku tidak ingin menunggu orang-orang kecil itu menyalahkan kita karena tidak menyelamatkan teman-temannya secara diam-diam setelah kita sampai mengetahui satu sama lain. Gadis-gadis itu sedikit terkejut dan bertanya. Tidak apa-apa, saya membiarkan Jiu Tian menontonnya. Pertempuran itu sangat tragis. Di daerah banjir, memang ada keberuntungan Tian Yuan yang kuat yang mati total. Teman-teman si kecil memang jatuh sepenuhnya, tetapi sebelum mereka jatuh, mereka semua dibawa pergi oleh Jiu Tian. Wang Xian menjawab, dia sudah menangani masalah ini. Biarkan anak-anak Anda mengalami, tujuan utamanya adalah membiarkan mereka tumbuh. Dalam proses tumbuh dewasa, hidup dan mati tidak bisa dihindari. Biarkan saja mereka mengalaminya, dan tentu saja mereka tidak bisa membuat temannya benar-benar mati. Sebelum mereka binasa, mereka dibiarkan hidup oleh Jiu Tian. Itu bagus. Ngomong-ngomong, apakah pernikahan bos diadakan di sini kali ini? Bukankah dia ada di rumah? Guan Suking dan yang lainnya bertanya. Hei, ayo tetap di sini sekarang. Paling buruk, kembali ke Istana Naga dan lakukan yang lain. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh, dan memimpin mereka terbang menuju menara pengamatan sungai. Menara Guanhe adalah tempat rekreasi tempat Anda bisa tinggal dan bermain. Wang Xian dan yang lainnya sudah lama menyewa kamar di sini. 9 hari juga ada di sini. 9 hari. Ketika Wang Xian tiba, pikirannya bergerak dan dia memanggil Jiu Tian. Raja Naga, Ratu Naga. Detik berikutnya, 9 surga datang dan membungkuk dengan hormat. Bagaimana? Semua gadis segera bertanya padanya. Ratu Naga, jangan khawatir. Meskipun para pangeran dan putri telah melalui banyak kesulitan, mereka masih stabil. 10 tahun kemudian, pangeran tertua akan menikahi seorang gadis dari pasukan Hongku. Sekarang pangeran tertua adalah anggota inti dari Senmen, dan gadis itu adalah keturunan dari orang yang paling berkuasa di Hongku. Pernikahan mereka juga memiliki sifat bersama. Tentu saja, pangeran tertua dan gadis itu sangat saling mencintai. Jiu Tian menjawab, dan melanjutkan, pangeran ke-10 juga telah menemukan seorang gadis yang disukainya, dan hubungan antara keduanya juga sangat baik. Sekarang pangeran ke-10 ada di Sangjiu, dia juga sangat dihargai oleh 9 besar. Itu bisa-bisa dikatakan bahwa ke-13 pangeran, status di daerah Toren relatif tinggi, dan mereka termasuk tokoh inti. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk, dengan bakat para lelaki kecil, lebih dari 200 juta tahun sudah cukup bagi mereka untuk bersinar, dan masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat kendali. Teman-teman yang ingin donasi ke channel ini bisa melalui link yang ada di bio ya, terima kasih. Sekarang lebih dari 200 juta tahun telah berlalu, dan perang di daerah banjir telah berlangsung lebih dari 200 juta tahun.
Dalam 200 juta tahun terakhir, hubungan antara tiga kekuatan besar di daerah banjir dapat dikatakan bersatu secara luar biasa. 10 tahun kemudian, di daerah Hongliu, akan ada keberuntungan Tianyuan yang kuat mengadakan pernikahan. Tidak hanya pasangan, tetapi juga beberapa pasangan kuat lainnya juga akan mengadakan pernikahan bersama. Apalagi, pada pasangan suami istri tersebut, baik pria maupun wanita berasal dari angkatan yang berbeda. Perilaku seperti ini juga sengaja dilakukan oleh tiga kekuatan besar. Ketiga kekuatan besar itu akan menikah satu sama lain dan menjadi sekutu paling solid satu sama lain untuk menghadapi perang berikutnya. Di mana kerabat orang-orang kecil yang tewas dalam pertempuran? Wang Xian bertanya pada 9 surga Senpeng. Raja Naga, semuanya ada di pagoda pengamatan sungai. Jiutian Senpeng menjawab, kerabat para pangeran dan putri yang tewas dalam pertempuran, semuanya ada 10 orang, termasuk tuan dari putri keempat, paman dari pangeran kedua, dan kakak laki-laki dari 9 pasukan teratas di mana milik putri ketujuh, Del. Mereka semua meledakkan diri. Mereka yang mati dengan jiwa dan musuh, terutama tuan putri keempat, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan putri keempat. Wang Xian sedikit mengangguk, dalam pertempuran tingkat ini, mungkin saja kekayaan Tianyuan yang kuat mati dalam pertempuran. Terutama jika yang kuat dari penciptaan Tianyuan meninggalkan segalanya dan menghancurkan diri sendiri, kekuatan penghancuran diri mereka akan sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Ada juga beberapa gerakan tabu, dan pada saat yang sama, Anda harus menyerahkan seluruh hidup Anda untuk bertarung. Ledakan diri khusus ini, gerakan tabu yang kuat, benar-benar menghilang setelah dilepaskan dan setelah kematian. Bahkan jika ada harta kebangkitan, itu tidak dapat dibangkitkan. Secara umum, mereka yang kuat di Tianyuan tidak akan melakukan gerakan terlarang, juga tidak akan melakukan serangan bunuh diri. Namun saat perang besar dimulai, akan selalu ada beberapa orang kuat berdarah yang berjuang mati-matian untuk tanah airnya sendiri, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. Di antara teman baru, tuan dan tetua yang ditemui si kecil, ada 10 orang. Hubungi mereka, mari kita saling mengenal. Sekelompok gadis berkata kepada Jiutian Senpeng. Itu Ratu Naga. 9 surga Senpeng mengangguk, pikirannya bergerak, dan segera ada 10 sosok lagi di ruangan itu. Dewasa. Setelah 10 orang melihat 9 surga Senpeng, mereka langsung membungkuk dengan hormat. Saat itu, dengan tekad untuk mati, mereka menggunakan gerakan tabu, mereka mengira akan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa cahaya kehidupan diselamatkan oleh orang kuat tak dikenal. Ini adalah orang kuat yang paling menakutkan dan keberadaan paling kuat yang pernah mereka lihat. Mereka semua tahu bahwa begitu mereka menggunakan gerakan tabu, bahkan pembangkit tenaga tingkat kekacauan di area toren mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Tapi mereka selamat, dan dengan cepat dipulihkan kekuatannya oleh pria kuat misterius di depan mereka dengan kekuatan gaib yang hebat. Ini membuat mereka merasa sedikit aneh. Tahukah Anda, di antara mereka, ada keberadaan tingkat Dao. Di depanmu adalah Raja Naga dan Ratu Naga. Raja Naga dan Ratu Naga ingin bertemu denganmu. Jiutian Senpeng berbicara kepada mereka. Saat ini, 10 orang memperhatikan selusin sosok di depan mereka. Selusin sosok duduk di atas, dan pria kuat misterius yang menyelamatkan mereka berdiri di belakang. Bukan, ekspresi ngeri muncul di mata 10 orang itu, dan mereka memandang selusin orang di atas dengan kagum. Temui Raja Naga dan Ratu Naga. Mereka buru-buru membungkuk dan menyembah. Sama-sama, kita semua adalah keluarga, duduklah. Para Ratu Naga memandang mereka dengan senyuman, dan memberi isyarat dengan tangan mereka. 10 dari mereka semua adalah tipe orang dengan ketekunan yang tinggi, tipe orang yang bisa menyerahkan nyawanya untuk kerabat dan teman mereka. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan kerabat dan teman para putri yang bertemu di daerah Hongliu. Di antara mereka adalah tuan yang datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada para putri naga. Misalnya tuan putri keempat, wanita itu. Hah, 10 orang itu sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Guan Suking dan yang lainnya. Sebuah keluarga, siapa Raja Naga dan Ratu Naga di depannya yang bisa memimpin pembangkit tenaga listrik yang menakutkan? Bisa dipastikan lawannya bukanlah pemain yang kuat di area toren. Di area toren, tidak ada keberadaan yang begitu kuat. Tuan Raja Naga, Tuan Ratu Naga, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Di antara 10 orang, satu-satunya yang berada di level Dao mau tidak mau bertanya. Kamu tetua Lan Jiang, kan? Xiao Jiang adalah bos keluarga kita.
Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya, dan dengan lambaian tangannya, hantu anak-anaknya muncul di depannya. Lebih dari 200 juta tahun yang lalu, kami melemparkan 13 orang kecil di daerah toren Anda untuk berlatih, dan lebih dari 200 juta tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Wang Xian memandangnya, merupakan berkah juga bahwa mereka bisa mengenal kalian orang-orang pemberani. 13 sosok ini, Tianjiao yang baru muncul di daerah Hongliu kita dalam 200 juta tahun terakhir. Seorang lelaki tua melihat hantu dari 13 gadis muda ini, matanya membelalak, penuh keterkejutan. Apakah kamu orang tua Yinyin? Tuan Putri keempat memandang mereka dengan tidak percaya, lalu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, kami telah menyelidiki jejak Yinyin. Wang Xian menatap wanita itu dan tersenyum tipis. Ketika wanita itu melihat senyumnya, dia juga membuka mulutnya, merasa hatinya agak jernih. Dengan misteri dan kekuatan sekelompok orang di depan mereka, apa yang mereka selidiki mungkin salah. Tuan Raja Naga dan Ratu Naga, kamu sangat kuat, bisakah kamu membantu kami di daerah Toren, bisakah kamu mengusir daerah Bafang? Seorang pria yang kuat bertanya. 10 tahun kemudian, akan ada pemahaman dalam 10 tahun. Wang Xian menatapnya dan berkata, 10 tahun kemudian, aku akan membiarkanmu kembali. Terima kasih, Tuan. Pria kuat itu berterima kasih dengan gembira. Bagi mereka, perang lebih dari 200 juta tahun adalah waktu yang sangat-sangat lama. Kamu tidak harus menahan diri, makan makanan enak, lalu santai dan lihat-lihat. Dengan lambaian tangan Wang Xian, porsi makanan lezat muncul di depan mereka. Makanan mengandung energi yang sangat kuat, dan ini adalah daging dari Chaos Behemoth di tingkat Chaos. Terima kasih, Raja Naga, bolehkah kami bertanya, Raja Naga, mengapa kamu membawa Yin Yin dan yang lainnya ke tempat kami untuk berlatih? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena di daerah kami, pertumbuhan mereka terlalu mulus, dan orang yang kuat harus mengalami berbagai kehidupan dan kesengsaraan, jadi kami memblokir sebagian dari ingatan mereka dan membuangnya ke sini. Wang Xian membuka mulutnya dan menjawab, anak-anak kecil telah menyebabkan masalah bagimu. Bagaimana bisa dikatakan merepotkan? Bakat Yinyin tidak tertandingi. Bahkan nenek moyang kita di Hongku mengatakan bahwa dengan memberinya waktu, dia dapat menerobos ke alam kekacauan. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa nenek moyang kita sangat yakin akan satu benda. Memikirkan evaluasi leluhur tua tentang Yinyin, wanita itu menghela nafas. Betapa sulitnya untuk menembus tingkat kekacauan, tetapi nenek moyang mereka begitu yakin, yang mengejutkan semua orang kuat di Hongku saat itu. Raja Ilahi Senmen kita juga mengatakan bahwa Xiao Jiang dapat menembus alam kekacauan dan kekuatannya akan mengungguli dia. Bakat Xiao Jiang terlalu mengerikan. Ternyata tumit mereka terlalu kuat dan menakutkan. Pembangkit tenaga tingkat Dao juga memandang Wang Xian dan menghela nafas dalam hatinya. Dia yakin bahwa Raja Naga di depannya lebih kuat dari Chaos. Tidak, dia bisa yakin bahwa kekuatan anak buah Raja Naga ini, pria bernama Jiutian Senpeng, lebih kuat dari Chaos. Cukup tidak pernah terdengar, bagi Wang Xian dan yang lainnya, waktu hanyalah sesaat. Hari ini, untuk area Toren, adalah satu-satunya hal baik dalam ratusan juta tahun terakhir. Wang Lanjiang dari Senmen dan Gongsun Yinger dari Sangjiu menikah. Senmen Wang Lanjiang adalah pahlawan paling mempesona selama perang ini. Dia telah bangkit dalam 200 juta tahun terakhir, dan hanya dalam 200 juta tahun, dia telah menembus dari puncak dominasi ke tingkat kendali saat ini. Selain itu, ini bukan tingkat kontrol biasa. Sebaliknya, itu sebanding dengan dua orang kuat di tingkat kontrol, ditambah dia memiliki harta surgawi, artinya, Wang Lanjiang sebanding dengan orang kuat tingkat Dao terlemah. Tentu saja, ini hanya sebanding. Pembangkit tenaga tingkat Dao umumnya memiliki harta dan senjata yang kuat. Namun, sekarang, menurut Dewa Raja Senmen, Wang Lanjiang hanya memiliki umur lebih dari 300 juta tahun. Dengan kata lain, dia telah mencapai pencapaiannya saat ini dalam 300 juta tahun. Ini sangat menakutkan dan menakutkan. Itu membuat semua orang merasa luar biasa. Dalam 300 juta tahun terakhir, untuk dapat menerobos ke pembangkit tenaga listrik keberuntungan Tianyuan sudah menjadi anak surga yang sangat disukai. Namun, Wang Lanjiang telah mencapai level yang sebanding dengan dua level kontrol. Sangat buruk. Demikian pula, meskipun Gongsun Yinger dari Sangjiu tidak memiliki kekuatan yang menentang surga dari Wang Lanjiang,
sebagai cucu dari pembangkit tenaga listrik tingkat keos dari Sangjiu, dibutuhkan lebih dari 300 juta tahun untuk menerobos ke ranah keberuntungan Tianyuan. Seorang jenius yang telah memukau banyak alam semesta. Sayang sekali, dalam kasus Wang Lanjiang yang mempesona, itu hanya sedikit lebih gelap. Selain itu, dalam 200 juta tahun terakhir, tiga kekuatan utama terutama melahirkan terlalu banyak anak surga yang disukai. Wang Lanjiang dan Wang Guanzu para dewa, Wang Yiner dari Hongliu, Wang Jiwer, Wang Tunggu selusin atau lebih. Lusinan anak kesayangan surga ini telah meningkat pesat dalam 200 juta tahun terakhir, dan masing-masing dari mereka luar biasa. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa ke-13 pejuang pemberontak yang sedang naik daun memiliki nama keluarga Wang. Dan semuanya berusia lebih dari 300 juta tahun. Pada saat itu, Hongku Senmen di daerah Hongliu dan pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan di Sangjiu semuanya terkejut dengan kejadian ini. Untuk alasan ini, mereka memastikan pengikut dari 13 orang dan melacaknya kembali ke saat mereka lahir. Mereka 100% yakin, dan tidak ada yang aneh dengan mereka. Hal ini juga menyebabkan pejabat tinggi dari tiga kekuatan besar mengatakan bahwa kebangkitan kuat dari 13 raja bermarga menunjukkan bahwa wilayah Toren akan menjadi raja di masa depan. Itu akan memimpin area Toren dan memulai jalan raja. Meskipun wilayah Hongliu sekarang ditekan oleh wilayah Bafang. Mereka masih sangat yakin bahwa ke-13 talenta luar biasa ini akan membawa mereka untuk mengusir yang kuat di wilayah Bafang dalam waktu singkat. Bahkan, bisa melakukan serangan balik terhadap mereka. Selain pernikahan Wang Lanjiang dan Gongsun Yinger, ada 6 orang dewasa lainnya yang akan menikah hari ini. Ini juga merupakan aliansi lebih lanjut dari tiga kekuatan utama di wilayah Hongliu kita. Pernikahan besar hari ini juga merupakan sikap dari tiga kekuatan utama kita. Beritahu murid-murid kita bahwa tidak akan ada perbedaan antara tiga kekuatan utama di masa depan. Saya mendengar bahwa Wang Lanjiang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wang Yiner, Wang Jiwer, dan Wang Yueqing. Mereka juga pendamping pria dan pengiring pengantin di pernikahan besar ini. Ya, kali ini hampir semua orang kuat di daerah Hongliu kami ada di sini. 3 orang dewasa, Raja Dewa, Patriark Hongku, dan Patriark Zhouxi juga akan datang dan bersaksi bersama. Ini adalah satu-satunya peristiwa bahagia di daerah Toren kami dalam 200 juta tahun terakhir. Hehe, saya yakin di masa depan, daerah Toren kami akan mampu mengalahkan daerah Bafang dan mengusir mereka dari daerah kami. Sungai Keos hari ini sangat hidup. Pada saat ini, di depan menara pengamat sungai, pembangkit tenaga listrik dari tiga kekuatan utama mengalihkan sebagian air Sungai Keos dan membuka lapangan yang sangat indah di udara. Pusat kekuatan dari tiga kekuatan utama, serta puluhan juta murid dari Realm of Dominion, semuanya tiba. Satu persatu murid berdiskusi dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari yang luar biasa untuk area Toren mereka. Semua murid yang kuat dipenuhi dengan senyuman. Ini juga sangat meredakan suasana perang yang menindas. Xiao Xian, hari ini sangat meriah, dan tata letak di depan juga sangat bagus. Di pagoda Guanhe, Guan Suking dan gadis-gadis lain melihat segala sesuatu di depan mereka, terinfeksi oleh suasana pesta, dan tersenyum di wajah mereka. Ya, anak-anak kecil baik-baik saja, dan kami sebagai orang tua juga sangat senang. Wang Xian melihat semua ini dengan senyuman di wajahnya, anak-anaknya telah tumbuh dewasa, dan anak laki-laki manapun akan memulai sebuah keluarga. Pengantin Lan Jiang juga cukup baik, dia orang yang baik, dan aku akan segera menjadi ibu mertua, jadi aku benar-benar tidak terbiasa, kata Lan Qingyue sambil tersenyum. Hehe, Wang Xian tersenyum, Lan Jiang dan Gongsun Yinger ini telah melalui ratusan perang, besar dan kecil, dan menjalin persahabatan yang dalam, yang dapat dianggap sebagai teman dalam kesulitan. Ya, tapi sudah lama sekali, setelah membuka ingatan anak-anak, bagaimana reaksi mereka, kata gadis-gadis itu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Meski dia bisa melakukan ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, itu tidak perlu. Jika semuanya diramalkan, maka itu tidak ada artinya. Namun, untuk beberapa hal, dia melakukan beberapa ramalan. Misalnya, hari ini perang antara wilayah Toren dan wilayah Bafang akan segera berakhir. Tentu saja, akhir cerita ini memiliki dua hasil. Jika Wang Xian tidak bergerak, itu akan menjadi satu hasil. Jika dia bergerak, itu akan menjadi hasil yang lain. Hati-hati, kapan kita akan muncul?
Sekelompok gadis melihat bahwa pernikahan akan segera dimulai, dan mau tidak mau bertanya pada Wang Xian. Ketika kita menyembah langit dan bumi dan orang tua kita, mari kita pergi ke atas panggung, kata Wang Xian. Sudah waktunya untuk mengakhiri pengalaman orang-orang kecil. 200 juta tahun sudah cukup. Gadis-gadis itu mengangguk dan melihat keluar. Pernikahan itu kurang dari 1 jam lagi. Namun, saat ini, ia berada di langit berbintang di area toren. Lebih dari 1000 peramal Tianyuan menyembunyikan aura mereka, dan dengan cepat terbang menuju sungai kekacauan. Pemimpinnya adalah pria kuat yang terlihat seperti pemuda, meski wajahnya masih muda, dia sudah hidup lama sekali. Dia adalah yang terkuat di wilayah Bafang, penguasa wilayah Bafang. Daerah Bafang telah disatukan oleh satu kekuatan. Nama fraksinya disebut juga Bafang. Implikasinya adalah bahwa ada kekacauan di segala arah. Pada saat ini, kepala penguasa 8 arah meledak dengan semangat dan niat membunuh yang berapi-api di tongkong. Pembangkit tenaga listrik di belakangnya juga penuh kegembiraan. Belum lama ini, penguasa 8 arah mereka akhirnya melangkah ke dunia lain. Ranah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saat penguasa 8 arah mereka menerobos, mereka tahu bahwa perang dengan wilayah toren akan segera berakhir. Area toren akan menjadi domain mereka. Dan, zona toren, hanyalah permulaan. Awal dari jalan menuju tak terkalahkan mereka. Lord of the Eight Directions, kali ini kita pergi, kita harus menaklukkan 13 orang yang sedang naik daun, atau menghancurkan mereka sepenuhnya. Di daerah Bafang, lebih dari 1000 orang kuat datang dengan cepat seperti makhluk yang bersembunyi di tengah kekacauan. Di samping penguasa 8 arah, seorang lelaki tua berbicara dengan mata bersinar terang. Setelah lebih dari 200 juta tahun pertempuran sengit dengan wilayah banjir, mereka benar-benar memahami kekuatan wilayah banjir. Padahal, sebelum perang, mereka hampir tersentuh. Namun, dalam pertempuran besar ini, kebangkitan 13 orang di luar dugaan mereka. Meskipun 13 pembangkit tenaga listrik ini belum sepenuhnya bangkit, mereka bahkan tidak berada di level Dao. Tetapi kecepatan terobosan mereka dan peningkatan kekuatan mereka bahkan mengejutkan area 8 arah mereka. 13 orang ini, mereka juga percaya bahwa pihak lain memiliki kemungkinan besar untuk mencapai tingkat kekacauan. Tidak peduli seberapa buruknya, itu juga merupakan eksistensi tertinggi di tingkat Dao. 13 orang ini sangat memprihatinkan mereka di 8 penjuru. Kali ini ke-13 orang ini harus diselesaikan. Yah, talenta dari 13 murid yang sedang naik daun ini memang menakutkan. Aku tidak tahu apakah mereka memiliki konsentrasi khusus, tapi kali ini, mereka tidak bisa melarikan diri. Penguasa 8 arah merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, dan berkata dengan percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin benar-benar menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan, memberinya cukup waktu, dia bisa melakukannya. Dia ingin menaklukkan atau menyingkirkan 13 ahli berbakat dan kuat di wilayah toren. Hehe, aliansi, pernikahan besar, hari ini adalah hari kematian mereka. Mata pembangkit tenaga listrik di sekitarnya bersinar dengan kilau api. Segera, mereka akan sepenuhnya menyatukan area toren. Saat itu, kekuatan wilayah Bafang mereka akan meningkat pesat. Di depan sungai Chaos, musik meriah mengalun di seluruh ruang, dan murid kuat yang tak terhitung jumlahnya datang ke kursi depan dengan wajah bersemangat sebagai tamu. Ada panggung besar di depan, yaitu adegan pernikahan hari ini. Pernikahan akbar menghilangkan sebagian kabut di area toren. Posisi di barisan depan adalah milik pembangkit tenaga listrik dari 3 wilayah utama, termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan dari 3 wilayah utama. Pernikahan kali ini menjadi perhatian dunia. Saya mengundang 4 pasangan baru untuk tampil di atas panggung. Di atas panggung di depan, 2 pria kuat di tingkat penciptaan Tianyuan bertindak sebagai pembawa acara, dan mereka berbicara dengan senyum di wajah mereka. Retak, tepuk, retak, tepuk. Suara itu jatuh, dan jutaan orang berdiri dan bertepuk tangan. Di dalam, pasangan pengantin baru keluar, diikuti oleh pengiring pria dan pengiring pengantin. Di kawasan semburan, upacara pernikahan orang kuat umumnya sangat mewah. Sebagai sekelompok orang yang kuat, perkawinan antara 3 kekuatan utama secara alami sangat mewah. Binatang yang menguntungkan terbang di langit, melempar semua jenis skateboard yang indah. Hujan cahaya ilahi turun dari langit, hujan cahaya energi ini menenangkan.
Musik merdu datang dari mulut ras khusus. Keempat pendatang baru, dipimpin oleh Wang Lanjiang, Gongsun Yinger, dan tiga pasangan baru keluar satu persatu dari belakang. Hei, dalam sekejap mata, semua anak sudah dewasa. Terletak di bagian bawah, Guan Suking dan gadis-gadis lainnya memandangi anak-anak di atas panggung dan berkata dengan sedikit emosi. Sudah dimulai, ayo pergi ke sana saat mereka menyembah orang yang lebih tua. Kata Wang Xian. Semua gadis mengangguk. Di atas panggung, Wang Lanjiang dan yang lainnya semuanya tersenyum. Hari ini adalah hari besarnya. Wang Yinyin, Wang Jiwer dan yang lainnya di belakang juga sangat senang karena mereka adalah pengiring pengantin dan pendamping pria, dan karena hari besar ini. Saya mengundang para tetua dari 4 pasangan kita, kedua mempelai. Setelah beberapa sumpah, kedua pembawa acara berbicara dengan senyum di wajah mereka. Di depan penonton, sekelompok orang kuat naik ke panggung dengan wajah gembira. Identitas Wang Lanjiang di daerah Hongliu, orang tuanya adalah raja sebelumnya, dan hanya beberapa tetua sekte. Selain para tetua sekte ini, beberapa tetua senmen naik ke atas panggung. Wang Xian memandang Guan Suking dan gadis-gadis lain, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin mereka untuk tampil di atas panggung dalam sekejap. Kemunculan tiba-tiba Wang Xian dan yang lainnya mengejutkan semua ahli. Termasuk 3 eksistensi tingkat kekacauan yang duduk di antara hadirin. Tong Kong menyusut sedikit, dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan keheranan di wajah mereka. Mereka bahkan tidak merasakan bagaimana pihak lain muncul di atas panggung. Wang Lanjiang, Gongsun Yinger, dan yang lainnya juga memandangi orang-orang Wang Xian yang tiba-tiba muncul dengan keheranan di wajah mereka. Sudah lebih dari 200 juta tahun, anak-anak, saatnya kamu kembali. Wang Xian memandang Wang Lanjiang dan yang lainnya, dan melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya. Guan Suking dan gadis-gadis lain juga menatap mereka dengan mata berbinar. Sinar cahaya melintas di hati mereka, dan ingatan yang tersegel muncul di benak Wang Lanjiang, Wang Yinyin, Wang Jiwer, dan yang lainnya. Wang Lanjiang dan yang lainnya gemetar, diikuti oleh seberkas cahaya di mata mereka. Ayah, ibu, memori yang tertutup pulih, dan mereka segera berteriak keras satu persatu, berlari ke arah mereka. Guan Suking dan yang lainnya merentangkan tangan ke arah anak-anak dengan senyum di wajah mereka. Lebih dari 200 juta tahun, saat kamu dewasa, kamu semua akan menikah. Guan Suking dan yang lainnya berkata dengan senyum di wajah mereka. Ibu, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita telah mengalami lebih dari 200 juta tahun. Wang Lanjiang dan yang lainnya memeluk ibu mereka seperti anak kecil. Wang Xian ada di samping, menonton sambil tersenyum. Dan pada saat ini, semua orang di sekitar, semua murid yang kuat, melihat semua ini dengan kaget. Bahkan pusat kekuatan tingkat kekacauan dari 3 kekuatan utama di wilayah Hongliu sedikit mengubah ekspresi mereka dan langsung berdiri. Selama 200 juta tahun ini, 13 putra kesombongan yang menentang surga lahir di wilayah mereka. Masing-masing bermarga Wang, dan masing-masing hanya berusia lebih dari 200 juta tahun. Mereka secara alami mencurigainya, dan mereka bahkan menyelidikinya sendiri, dan ternyata ke-13 Tianjiao ini lahir di daerah Hongliu mereka. Didokumentasikan dengan baik. Namun kini, sekelompok orang tiba-tiba muncul, ternyata mereka adalah orang tua Wang Lanjiang. Ini membuat mereka merasa luar biasa dan terkejut. Ini, bagaimana situasinya? Tuhan, bukankah kau memeriksa sendiri langkah kaki mereka? Apakah ada masalah? Dari mana mereka berasal? Bagaimana mereka bisa menjadi orang tua Wang Lanjiang? Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Ayah dari 13 putra terkuat di daerah Hongliu kita sebenarnya adalah orang yang sama. Apa identitas kelompok orang yang keluar tiba-tiba ini? Di posisi sekitarnya, semua murid yang kuat gempar. Mereka menatap dengan mata terbelalak, menonton semua ini, berdiskusi. Ayah, saat itu kamu memblokir ingatan kami dan membiarkan kami berlatih di sini. Aku tidak menyangka 200 juta tahun telah berlalu. Apakah kamu puas? Wang Lanjiang memeluk ibunya, Lan Qingyue, dan memandang Wang Xian, seperti anak kecil, menunggu penilaian ayahnya. 12 anak lainnya juga melihatnya sambil tersenyum. Kalian baik-baik saja. Wang Xian memandang ke-13 anaknya dan memuji mereka dengan senyuman di wajahnya. Ayah, selama kamu puas. Ada senyum di wajah semua anak. Ayah, kami telah mengalami banyak hal dalam 200 juta tahun terakhir.
Kami telah kehilangan sebagian dan mendapatkan banyak. Wang Yinyin berjalan ke arah Wang Xian, meraih lengannya dan berkata, kami bukan anak-anak lagi. Ya, kamu bukan anak-anak lagi. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum, namun, ayah dan ibumu, bagaimana mungkin kamu kehilangan terlalu banyak barang? Dia berkata, dan di belakang, 10 sosok terbang ke sisi ini dengan cepat. Yiner, di antara mereka, seorang wanita menatap Wang Yinyin dan bertanya sambil tersenyum. Menguasai, ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi langsung muncul di wajah Wang Yinyin, Tuan, selama Anda baik-baik saja. Paman, Feng Senior, Wang Lanjiang dan yang lainnya melihat beberapa sosok familiar dengan ekspresi bersemangat di wajah mereka, dan langsung menyapa mereka. Haha, tidak ada dari kita yang mati, tidak ada dari kita yang mati. Ayahmu yang mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan hidup kita. Tuan Wang Yinyin dan yang lainnya berbicara dengan senyum di wajah mereka. Ini, Senior Feng dan yang lainnya tidak mati. Aku ingat bahwa Senior Feng menggunakan gerakan tabu untuk meledakkan semua energi dan mati bersama musuh. Paman kita belum mati, dia masih hidup. Ini, lalu bagaimana Wang Lanjiang dan ayahnya melakukannya? Ya Tuhan, Senior Feng dan yang lainnya tidak jatuh, itu bagus. Pada posisi di bawah, semua orang melihat 10 sosok dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Selama lebih dari 200 juta tahun pertempuran antara daerah banjir dan daerah Bafang, banyak pahlawan telah lahir di daerah banjir mereka. Para pahlawan ini tidak segan-segan menggunakan jurus terlarang untuk binasa bersama lawannya, tetapi juga untuk menyelamatkan murid dan klan mereka. Orang-orang ini dianggap sebagai pahlawan dan diabadikan di Aula Pahlawan. Namun, 10 orang ini masih hidup sekarang. Di bawah panggung, wajah dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan di area toren penuh dengan kejutan dan keingintahuan. Mereka saling memandang dan berjalan menuju panggung. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang tua dari 13 Tianjiao di daerah Hongliu kami. Kami benar-benar tidak menyangka. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Tanya Dewa Raja Senmen terkuat, matanya berkedip-kedip. Datang dari daerah yang tidak jauh, permisi. Wang Xian memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum. Benar-benar tak terbayangkan bagaimana kamu membesarkan anak-anak yang luar biasa. Pria terkuat Hongku juga berkata sambil menghela nafas. Mereka semua sangat sopan, orang-orang di depan mereka terlalu misterius, mereka tidak bisa melihat kekuatan mereka. Tetapi untuk dapat menumbuhkan 13 putra kesayangan surga yang mengejutkan, mereka merasa bahwa pihak lain setidaknya adalah eksistensi tingkat kekacauan. Dan mungkin saja pada tingkat kekacauan, itu telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Terima kasih. Wang Xian tersenyum tipis, menatap Wang Lanjiang, dan berkata sambil tersenyum, jangan beritahu kami tentang istrimu, calon menantu perempuan kami. Ayah, Wang Lanjiang tersipu, dan segera meraih tangan Gongsun Yinger, ini adalah gadis yang saya temui di sini. Namanya Gongsun Yinger. Kami dulu berlatih dan bertarung bersama. Gongsun Yinger memandang Wang Xian dan yang lainnya sedikit tertahan, dan berseru dengan suara rendah, Paman dan Bibi. Hehe, aku akan berubah pikiran sebentar lagi. Pria terkuat di Hongku berkata sambil tersenyum. Bagus. Wang Xian dan yang lainnya memandang calon menantu perempuan mereka dan mengangguk sambil tersenyum. Mereka telah menyelidiki Gongsun Yinger dan mengetahuinya. Sangat puas dengan itu juga. Hari ini kamu akan menikah, kami orang tua akan selalu memberimu beberapa hadiah. Anak-anak, beritahu aku, hadiah apa yang kamu inginkan? Wang Xian dan yang lainnya memandang Gongsun Yinger dan bertanya sambil tersenyum. Itu, ayah, ibu, aku tidak butuh hadiah apapun, selama kamu bisa muncul. Gongsun Yinger sedikit pemalu dan terkendali, dan berkata sesekali. Tidak apa-apa, jangan gugup, kami bisa memuaskan apapun yang kamu inginkan. Lan Qingyue berkata padanya dengan senyum di wajahnya. Ibu, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Gongsun Yinger menggelengkan kepalanya. Ibu, ayah kerajaan, mengapa saya tidak memberi tahu Yinger? Wang Lanjiang ada di samping dan berbicara. Hehe, ya, Lan Qingyue tersenyum dan mengangguk. Ayah, ibu, harapan terbesar Yinger adalah mengusir daerah Bafang dari daerah banjir suatu hari nanti. Ayah, ibu, pengalaman kita sudah berakhir, mengerti? Wang Lanjiang berkata dengan senyum di wajahnya. Ya, ibu dan ayah,
Orang-orang di daerah Bafang terlalu penuh kebencian, kamu harus memberi mereka pelajaran untuk kami. Gadis-gadis di sekitar Wang Xian berkata dengan genit. Oke, kamu sudah mengalami lebih dari 200 juta tahun, dan kamu masing-masing punya keinginan, oke. Wang Xian menatap mereka dengan penuh perhatian, dan mengelus kepala beberapa gadis. Hehe, ayah adalah yang terbaik. Semua gadis mengangguk dengan gembira. Setelah kakak laki-laki menikah, aku akan menyusahkan ayah dan raja. Sekelompok anak laki-laki juga berkata dengan senyum di wajah mereka. Mereka telah berada di daerah Toren selama lebih dari 200 juta tahun, dan mereka sudah memiliki perasaan terhadap tempat ini. Wajar berharap daerah Bafang bisa diusir. Di samping, semua murid yang kuat di daerah Hongliu terkejut ketika mendengar percakapan keluarga mereka. Semua pria dan murid yang kuat mengerti bahwa itu pasti tidak mudah untuk menumbuhkan keberadaan Wang Lanjiang dan anak-anak kesayangan surga lainnya. Terlebih lagi, orang tua mereka dapat menempatkan Wang Lanjiang dan yang lainnya di wilayah Hongliu mereka untuk berlatih di seluruh wilayah, jadi mereka harus menjadi ahli terkemuka. Jelas tidak lebih lemah dari 3 orang dewasa di area toren mereka, dan bahkan lebih kuat dari 3 orang dewasa. Sekarang Wang Lanjiang dan ayahnya bersedia mengambil tindakan untuk mengusir daerah Bafang, wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan. Tidak perlu diakhiri, kali ini bos. Kamu akan menikah, dan aku akan memberimu hadiah. Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di sebelah kanan, kekuatan daerah Bafang bagus. Satu orang mendapat kesempatan untuk menerobos kekacauan belum lama ini. Mereka sedang merencanakan untuk mengirimmu ke Xiaojiang pada hari pernikahanmu semua hancur. Dia melihat ke langit di sebelah kanan dan berkata, merentangkan tangannya, dan lubang hitam yang menakutkan muncul tepat di kehampaan di depannya. Di lubang hitam, muncul sosok lebih dari 1000 pembangkit tenaga ciptaan surgawi di alam semesta dari segala arah. Dengan ekspresi gembira di wajah mereka, mereka terbang menuju sisi ini. Apa, kata-kata Wang Xian? Kemunculan lubang hitam yang tiba-tiba, lebih dari 1000 pembangkit tenaga peramal Tianyuan di 8 arah lubang hitam, membuat semua murid pembangkit tenaga listrik di area toren di lapangan sedikit terkejut, dan tampak terkejut. Hancurkan mereka hari ini, usir mereka dari daerah banjir, dan perlakukan mereka sebagai hadiah untuk pernikahanmu, bos. Wang Xian berkata dengan tenang, dia mengulurkan tangannya, dan di detik berikutnya, sebuah adegan yang membuat ngeri semua orang muncul. Sebuah lubang hitam muncul di depan Chaos River, di atas panggung pernikahan. Lubang hitam ini mengembang dengan kecepatan yang mengerikan, seolah-olah terhubung ke kehampaan yang jauh dan kacau. Dalam kehampaan yang kacau ini, lebih dari 1000 pembangkit tenaga listrik dari segala arah terlihat jelas. Namun, pada saat ini, cakar naga yang sangat besar juga muncul di lubang hitam, dan cakar naga itu memancarkan aura penghancur. Berisi kekuatan dan pengaruh yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, ada aturan kekuatan waktu yang beredar di atasnya. Cakar naga yang menutupi langit meraih lebih dari 1000 pembangkit tenaga ciptaan surgawi di alam semesta 8 arah. Pemandangan yang tiba-tiba ini, pemandangan yang mengejutkan semua murid yang kuat di daerah Hongliu. Apalagi, saat mereka melihat wajah para pembangkit tenaga listrik di dalam lubang hitam. Untuk pembangkit tenaga listrik alam semesta Bafang dan murid pembangkit tenaga listrik di daerah Toren, mereka tidak bisa lebih jelas. Mereka melihat sosok dan musuh yang sudah dikenal dengan keterkejutan dan kemarahan di wajah mereka. Itu orang kuat di area 8 arah, posisi sentral adalah orang terkuat di area 8 arah, penguasa 8 arah, perang ini adalah perintahnya, tapi dia tidak pernah bergerak. 5 sosok di sebelah penguasa 8 arah adalah eksistensi di tingkat kacau alam semesta 8 arah. Saya telah melihat mereka. Ada lebih dari 1200 peramal-peramal Tianyuan, dan banyak tokoh yang dikenal di dalamnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari wilayah Bafang. Itu mereka, dan aura mereka, aku tidak akan pernah melupakannya. Di mana semua pembangkit tenaga listrik di daerah Bafang sekarang? Apa yang akan dilakukan Wang Lanjiang dan ayahnya dengan lubang hitam yang dibuka oleh ayah mereka ini? Dan tangan besar yang menutupi langit, mungkinkah? Pada saat ini, semua murid yang kuat di daerah Hongliu menyaksikan dengan tercengang. Beberapa pembangkit tenaga listrik di level kontrol, atau bahkan di level Dao, mau tidak mau berseru. Mereka tidak akan pernah melupakan kelompok musuh yang kuat di daerah Bafang ini.
Ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Pada saat yang sama, letaknya tidak jauh dari sungai kekacauan, di dalam kehampaan kekacauan. Lebih dari 1.000 pembangkit tenaga listrik di daerah Bafang dengan cepat terbang menuju sisi ini. Hari ini adalah hari kegembiraan besar di daerah Toren, dan juga hari serangan umum mereka. Semua pemain kuat di area Toren ditangkap sekaligus. Mereka menyembunyikan sosok mereka dan terbang dalam kehampaan yang kacau. Ada penguasa 8 arah, dan penyembunyian mereka tidak akan pernah terungkap. Tapi tiba-tiba, di depan mereka, sebuah lubang hitam besar muncul. Melihat lubang hitam ini, semua pembangkit tenaga listrik di kawasan Bafang sedikit terkejut. Bahkan penguasa 8 arah melihat lubang hitam yang tiba-tiba muncul dengan keheranan di wajahnya. Tetapi mereka tidak diizinkan untuk berpikir, dan mereka melihat cakar khusus mencuat ke arah mereka. Apa situasinya? Sialan, apakah ini seseorang yang menyerang kita? Apakah ini penyergapan di daerah banjir? Mencari kematian? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan berani menyerang kita. Semua pembangkit tenaga listrik di daerah Bafang sangat ketakutan dan marah, dan aura mereka tidak lagi disembunyikan, kekuatan yang melonjak berdampak pada ruang yang kacau. Penguasa 8 arah menatap cakar naga besar yang menonjol dari lubang hitam, wajahnya perlahan menunjukkan ekspresi yang sangat bermartabat. Apakah itu formasi besar yang dipasang di daerah Hongliu? Hari ini aku akan menunjukkan kekuatanku, hancurkan untukku. Namun, penguasa 8 arah mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan sebuah kapak muncul di tangannya. Kapak Tianyuan Fortune yang paling berharga memancarkan kekuatan yang menakutkan, dan di bawah restu kekuatan di atas kekacauan dari penguasa segala arah, kapak itu langsung meraih cakar naga yang menutupi langit dan matahari. Kapak raksasa berisi kekuatan aturan atribut tak berujung, dan kekuatan guntur tampaknya membuka dunia. Namun, pada detik berikutnya, cakar naga yang sangat besar tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat. Ketika mereka mendekat, waktu seakan berhenti. Cepat, cakar naga langsung menutupi langit di atas mereka. Kekuatan guntur kapak raksasa jatuh pada cakar naga yang kacau, seolah diserap langsung. Cakar naga menghampiri mereka, seolah-olah langit melayang di atas mereka. Bagaimana ini mungkin? Aku sudah menembus kekacauan, bagaimana mungkin aku tidak mematahkan satu cakar pun? Melihat serangannya diblokir, penguasa 8 arah melebarkan matanya, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Belum lama ini, dia baru saja menerobos ke Chaos, yang merupakan alam yang tidak diketahui. Ini adalah ranah yang belum pernah mereka dengar di daerah Bafang. Demikian pula, alam ini juga merupakan alam yang tak terbayangkan untuk daerah banjir. Dan dia mencapainya, dia merasa, dia ingin membunuh keberadaan level yang kacau, dengan mudah. Tapi sekarang, sebuah lubang hitam yang tiba-tiba muncul, dan sebuah tangan besar yang menutupi langit dan matahari, dengan mudah menahan serangannya. Itu bahkan membawa keluasan yang tak tertandingi, menutupi mereka. Kekuatan macam apa ini? Di bawah kekuatan ini, dia sendiri sedikit gemetar. Beberapa, merasakan kekecilan mereka. Serangan macam apa ini? Alam keberadaan apa yang dilepaskan? Dia tidak tahu. Dia bahkan tidak berani membayangkan, dia merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya hanyalah ilusi. Tidak, penguasa 8 arah, apa ini? Tuhanku, apakah ini semacam aturan dalam kekacauan? Apakah ini perubahan kekacauan? Pada saat ini, ribuan peramal Tianyuan lainnya di daerah Bafang juga sedikit bingung. Penguasa 8 arah bergerak, tetapi mereka tidak bergerak, ingin melihat penguasa 8 arah mereka dengan mudah mematahkan cakar yang menyerang mereka. Tapi pemandangan di depan mereka membuat mereka sulit menerimanya. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah serangan yang bisa dilakukan oleh orang kuat lainnya. Cakar naga menutupi langit dan matahari secara bertahap menyelimuti mereka. Mereka kembali sadar dan ingin melawan. Tapi cakar naga yang kacau, seperti penjara biasa, menutupi semuanya. Mereka merasa langit dan bumi berwarna abu-abu, seolah kembali ke kekacauan yang belum ada. Saat itu, terjadi kekacauan, tidak ada energi, dan tidak ada energi dari dunia luar yang bisa diserap. Desis. Ini. Di depan sungai kekacauan, semua murid yang kuat di area Toren melihat pemandangan di lubang hitam ini, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Di dalam lubang hitam, mereka dapat mendengar suara dari semua pembangkit tenaga listrik di 8 arah. Mereka mendengar kata-kata penguasa 8 arah.
Dia mengatakan bahwa dia menerobos kekacauan. Di atas kekacauan, betapa kuatnya dunia ini. Tapi itu adalah keberadaan alam seperti itu, ditambah lebih dari 1000 peramal-peramal Tianyuan di 8 arah, yang diselimuti oleh tangan besar. Orang yang melambaikan tangan besarnya adalah sosok berangin yang berdiri di atas panggung. Dia adalah ayah dari Wang Lanjiang, Wang Yinyin dan yang lainnya. Keberadaan misterius, keberadaan yang tak terlukiskan.